karena pada saat ini Pak Kanwil atau Pak Dadang Suhendi telah hadir bersama-sama dengan kita. Baik, kita akan mempersilahkan kepada Pak Dadang untuk menyampaikan materinya. Siang Bapak, apakah Bapak sudah bisa masuk dan mendengar suara kami? Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kira sahabatku. Teman lama. Ya, kita ketemu di darat, kita di sini ketemu Pak Ira. Besok setelah ini kita nongkrong di Bandung lagi. Ya, sip. Kami ikut ya, Pak. Iya. Baik. Baik, terima kasih, Bu. Silakan, Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, waktu Bapak kami berikan selama 30 menit ya Pak. Baik, kurang 30 menit nggak apa-apa ya. Silakan Pak. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini karena bekerja sama dengan Sumatera Utara, saya salam dari Sumatera Utara. Horas. 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 Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Musriyadi sudah tidak ada ya, Pak Direktur, izin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mohon maaf karena kebetulan lagi kunjungan ke Kepulauan Nias, jadi hari kemarin sudah di Kabupaten Nias dan Nias Barat, Nias Utara, kemudian hari ini saya ke Nias Selatan. Tadi masih dalam perjalanan, jaringannya kurang bagus, dan ini baru sampai di kantor pertanahan Nias. Terima kasih atas undangannya dalam rangka hari ulang tahun ke-34 IPAT. Selamat dan semoga IPAT terus berjaya dan terus bisa bersama dengan kami melayani masyarakat semakin baik. Bapak Ibu sekalian, terkait materi ini peran PPAT dalam meningkatkan pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik serta kendala dan solusi. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Kementerian Agraria terus meningkatkan pelayanan ya di bidang pertanahan ini, tentu saja terus transformasi digital ya, diharapkan ke depan itu kita tahun 2024 menjadi institusi yang berstandar dunia. Ya, tentu saja seluruh kegiatan pelayanan pertanahan ya bukan hanya sekarang hak tanggungan elektronik, terus sekarang sudah sertifikat elektronik, dan pada akhirnya nanti seluruh proses pendaftaran tanah semua juga berbasis digital dan secara elektronik. Roadmap kita atau RBPN Bapak Ibu sekalian ini di tahun 2020 ya, next. Oh, di sana ya? Oke. Nah, kita sedang melakukan peningkatan kualitas ya. Jadi kualitas data di Kementerian Agraria seluruhnya se-Indonesia, dan begitu juga kami di Provinsi Sumatera Utara. Ini terus kita pacu, kita tingkatkan baik data-data ya pendaftaran tanah ya. Sejak berlakunya ketentuan ya berbasis elektronik tahun 2019 ya sampai 2021 ini terus kita tingkatkan, maupun juga terhadap data-data ya, data-data dokumen yang lama ya, baik pemetaannya maupun juga data parsial maupun spasialnya, semua kita lakukan. Nah, memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kita bahwa warkah-warkah lama, data-data kepemilikan masyarakat itu seringkali juga ya karena sumber daya manusia ya, apalagi kalau sudah dihadapkan pada masalah, ada saja yang hilang. Ya selembar, dua lembar, malah satu bundel hilang. Nah, ini pun juga menjadi upaya kami. Bagaimana agar aset-aset rakyat ini, aset subjekat ini, baik rakyat, aset instansi pemerintah, ya, badan hukum, semua ini harus terjamin. Ya, karena ini menjadi bagian daripada nanti barang bukti
tatkala menjadi persoalan. Ya, ke depan adalah secara elektronik, ya, menjadi. Jadi tahun 2020 ini terus kita tingkatkan kualitas data, ya, kualitas data, baik sosialnya maupun. Sampai saat ini kita sudah mencapai khususnya Sumatera Utara di atas 60%, ya, di atas 60% untuk validasi data, ya, terus kita tingkatkan validasi. Jadi konsen kita sekarang validasi data. Seiring dengan pelaksanaan program transformasi digital ini, tentu kita harus penguatan itu, ya. Nah, tahun 2021 saat ini kita sudah mulai berjalan, khususnya juga HT elektronik, pengecekan, dan sebagainya. Ke depan, 2022, masih 2021, kita sudah mencoba menerbitkan sertifikat elektronik. Pada bulan depan, Sumatera Utara, se-Indonesia, ya, bulan depan, ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, ya, untuk pelaksanaan sertifikat elektronik, ya, se-Indonesia, diawali dengan penerbitan sertifikat aset pemerintah. Awalnya adalah punya kita sendiri, punya BPN. Punya BPN, kita sertifikatkan secara elektronik. Kemudian juga kita mulai, untuk Sumatera Utara, apalagi kita sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah daerah. Aset-aset pemerintah daerah, aset-aset BUMN, kita lakukan transformasi, ya, menjadi sertifikat elektronik. Nah, dan seterusnya, sampai lalu kemudian 2022, 2023 itu sampai terus untuk aset-aset masyarakat. Nah, ini perlu pemahaman yang sama tentu saja, karena PPAT adalah, ya, bukan sekedar mitra. Kalau bahasa saya, PPAT bukan sekedar mitra, tapi adalah bersama-sama tanggung jawabnya di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah itu adalah bersama-sama. Karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa pendaftaran tanah itu dilakukan oleh Kementerian Agraria BPN, ya, dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah bersama-sama, tidak bisa lepas, tidak bisa terpisahkan, ya. Produk-produk PPAT tentu saja juga harus sudah mulai, ya, berbasis elektronik. Bukan hanya PPAT, kita juga kaitan dengan kewajiban pajak. PPHTB, PPH, kita sudah melakukan host to host dengan pemerintah daerah, ya, khususnya adalah Dinas Pendapatan Daerah. Jadi BPHTB terintegrasi, ya. Kita tidak perlu lagi lalu kemudian untuk datang ke dalam rangka validasi, tapi kita sudah bisa melakukan validasi terhadap BPHTB itu adalah validasi secara elektronik. Kita sudah melakukan BPHTB terintegrasi dengan pihak. Nah, oleh karena itu semua kemudahan-kemudahan ini tentu saja harus didorong oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, ya. 2023 kita harus bisa menjamin, ya, kepastian hak atas tanah. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, bagaimana kalau terjadi satu persoalan di mana semua dokumen Bapak katakan secara fisik di BPN tidak diketemukan, apakah kemudian dokumen peralihan itu di PPAT, dokumen hak tanggung PPAT juga bisa dijadikan alat bukti atau menyimpan, kan begitu. Nah, yang pertama, kalau kita sudah keseluruhan proses ini dilakukan secara digital, dilakukan secara elektronik, tentu pertanggungjawaban adalah juga kita menggunakan tanggung jawab elektronik. Sekalipun di kami, di BPN, tetap dokumen-dokumen tersimpan dengan baik, ya, hanya saja di dalam satu proses, ya, di dalam satu proses itu yang sudah menggunakan elektronik ada berkas itu secara fisik idle, dan yang berjalan adalah proses elektronik. Kemudian roadmap bagaimana transformasi digital di Kementerian Agraria ini. Sama, tahun 2020 ini kita peningkatan kualitas data spasial, ya, data tekstual, kita perbaiki betul, ya. Sekalipun, mohon maaf, mungkin banyak Bapak Ibu mengalami hambatan, kendala dihadapi dalam rangka proses pendaftaran. Ini baru satu kegiatan, Ibu, baru dua tiga kegiatan, pendaftaran HT elektronik, ROIA, ya,
pengecekan. Ini saja sudah banyak mengalami hambatan. Jujur bahwa memang masih sistem kami juga belum sempurna, dan ini masih terus kita perbaiki. Ya. Di 2021 roadmap transformasi digital ini modernisasi transformasi. Ya. Jadi modernisasi informasi ini adalah semua kita, setiap persoalan yang dihadapi di dalam proses transformasi ini secara sistem kita perbaiki terus. Kenapa? Sering kita hadapi secara hukum, ya, SOP atau secara ketentuan peraturan perundang-undangan, proses itu dimungkinkan untuk dilakukan. Tetapi pada saat masuk ke dalam sistem menolak. Contoh konkret tadi ada kasus yang disampaikan oleh pada saat pembukaan tadi, ya, orang meninggal, KTP-nya kemudian sudah dilaporkan di Dukcapil dan dihapus, pada saat pendaftaran hak tanggungan ditolak oleh sistem. Nah, kita lihat nanti apakah sistem yang harus mengikuti hukum ataukah hukum yang mengikuti sistem. Tentu saja Kementerian Agraria mempunyai tanggung jawab, ya, bersama-sama, ya, bersama-sama. Tanggung jawab ini adalah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agraria, tapi juga pelaku, ya, itu mempunyai tanggung jawab, ya, yang sama, ya, terhadap risiko-risiko itu, baik PPAT maupun juga apa tanggung jawabnya. Pertama dalam perbaikan sistem, ya, perbaikan sistem. Jangan sampai lalu kemudian sistem mengalahkan proses hukumnya atau aturan hukumnya. Ya, ada, nanti kita bahaslah terkait dengan debitur yang meninggal, KTP-nya sudah dihapus, begitu kan? Tahun 2022 kita sudah era informasi dan inovasi, terus dikembangkan. Artinya kalau sekarang terbatas kepada pendaftaran tanah hak tanggungan elektronik, ke depan terus dikembangkan, ya, tentang pendaftaran tanah secara elektronik, pendaftaran tanah pertama kali, kemudian terus seluruh proses layanan di kantor pertanahan akan berbasis elektronik, ya, sampai kepada proses penerbitan produknya berupa sertifikat elektronik. Nanti sertifikat hak tanggungan elektronik, sertifikat hak atas tanah elektronik, dan semua berbasis elektronik. Ya. 2023 dan 2004 tentu sama, adalah kita institusi ini ingin bercita-cita menjadi institusi yang standar dunia. Tujuannya tentu saja untuk mendukung implementasi transformasi kegiatan pertanahan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Kita boleh jujur dan boleh akui bahwa masih tertinggal dibanding dengan kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain di kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya. Terus dia sudah semakin maju. Seluruh proses adalah proses pelayanan berbasis elektronik. Oleh karena itu sangat mendukung. Sekalipun di awal itu banyak sekali memang pertentangan, ya, yang terkait dengan proses hak atas tanah ini, karena memang perlu sosialisasi yang lebih jauh terhadap masyarakat. Khususnya adalah teman-teman PPAT yang memang bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan tugas kita di dalam proses pendaftaran tanah. Ya. Nah, jadi transformasi digital dalam pelayanan pertanahan ini adalah pelayanan pertanahan ini harus menjamin cepat, mudah, terjangkau, serta berkualitas dalam peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya, kita transformasi pelayanan secara elektronik yang harusnya lebih cepat, lebih mudah, ya, dan terjangkau serta dijamin kualitasnya, malah dengan persoalan karena sistem lah, karena tadi persoalan dihadapi di dalam pelaksanaannya, justru pelayanan semakin lama. Nah, inilah bagian yang tadi ada terus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Apakah perbaikan regulasinya, aturan hukumnya, atau kita perbaiki dari sisi sistemnya. Nah, ini dua-duanya harus sejalan. Teknologi didukung tentu saja dengan aturannya. Jadi jangan sampai peraturannya juga menghambat daripada pelaksanaan. Atau sebaliknya, jangan sampai teknologi justru menghambat daripada proses karena aturannya sudah memungkinkan. Nah, ini harus terus kita perbaiki sejalan, seirama. Nah, yang kedua adalah
kunci transformasi terletak pada integritas, kapabilitas, excellent service atau pelayanan. Ini berkait dengan sikap perilaku, sikap mental dari SDM itu sendiri. Perubahan-perubahan untuk saat ini sudah mulai. Kita sudah melakukan satu penilaian kompetensi dari setiap SDM. Betul-betul kita petakan kompetensi SDM kita agar jangan sampai menempatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan, yang tidak komitmen, yang tidak punya kapabilitas, yang tidak punya integritas. Jadi omong kosong, kalau kemudian lembaga kita yang sekarang terus bercita-cita untuk menjadi institusi yang berstandar dunia, tetapi internal kita tidak lakukan perbaikan. Kami, terutama di Sumatera Utara, yang konon dikenal Sumatera Utara, Medan, Bung, dengan berbagai perilakunya, baik dari masyarakatnya, penegak hukumnya, maupun juga dari internal BPN-nya. Seolah-olah sudah terjadi kolaborasi yang menyulitkan kita untuk bisa memperbaiki. Alhamdulillah, karena sudah mulai tertata dengan baik, baik SDM, internal, koordinasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam mewujudkan satu transformasi ke era teknologi, era transformasi, ya, dalam meningkatkan pelayanan, tentu ini tidak bisa berjalan sendiri, Kementerian Agraria. Dan oleh itu peranan dari PPAT ini sangat penting. Peranan PPAT sangat penting. 9 kegiatan yang dilakukan oleh PPAT terkait dengan produk-produk akta, baik akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, imbreng, pembagian hak bersama, ya. Dan ini semua harus terus mengikuti dengan proses yang dilakukan secara elektronik oleh Kementerian Agraria, ya. Jadi harus sama-sama, ya. Termasuk juga kualitas teman-teman staf di jajaran PPAT, ya, ini harus punya pemahaman yang sama. Kementerian Agraria BPN juga harus berpartisipasi dalam era digitalisasi, ya. Jadi ini sudah kita lakukan dan kita mulai. Landasan hukum yang dilakukan, ya, atau yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan, ya, tentu saja sampai saat ini Undang-Undang Pokok Agraria masih tetap menjadi undang-undang yang menjadi dasar pokok, ya, terselenggaranya pengaturan di bidang agraria, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara. Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria mengatur sumber daya alam, tetapi sampai saat ini belum sepenuhnya UUPA ini mengatur. UUPA baru mengatur hanya di bidang pertanahan saja, karena masalah kehutanan, masalah pertambangan itu akhirnya diserahkan kepada lembaga-lembaga lain yang mengatur, yang memberi wewenang, sekalipun landasan konstitusionalnya adalah tetap sama ke pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, ya, Undang-Undang kehutanan, pertambangan. Semua akan bersentuhan dengan tugas pokok peran dari PPAT, ya, karena objek tanah, status tanah itu akan menentukan, ya, terhadap persoalan, terhadap status, terhadap produk yang akan kita lahirkan, ya, dari semua akta tadi. Jadi yang pertama adalah pemahaman dari seorang PPAT adalah memahami betul tentang status tanah yang menjadi objek, ya, di dalam rangka pembuatan akta-akta tadi. Apalagi terkait dengan tukar menukar, ya, tukar menukar kita harus paham betul objek pengganti itu, jangan-jangan masuk kawasan hutan dan sebagainya, ini juga perlu menjadi paham. Jadi itu yang penting. Yang kedua, PP 24 ini tentang perantaraan ini tetap masih menjadi landasan hukum kita. Dan yang terbaru adalah PP 11 2020 tentang Cipta Kerja. Ini sudah ada penjabarannya, pelaksanaannya juga. Ya, kemudian PP 18 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah dan satuan rumah susun, dan juga pendaftaran tanah. Ya, jadi PMNA 397 ini sudah dilakukan perubahan di PP 18 2021 ini tentang pendaftaran tanah. Ya, ada beberapa, memang secara umum masih sama, tetapi ada beberapa pasal-pasal yang memang sudah berubah.
Lalu kemudian Permen 37 tahun 88 tentang peraturan jabatan PPAT. Ini yang mendasari tugas kita. Kemudian Permen ATR nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Kemudian Permen 1 2001 tentang sertifikat elektronik. Inilah yang menjadi dasar hukum atau kebijakan BPN di dalam transformasi pelayanan di bidang elektronik. Next. Nah, berdasarkan Permen nomor 5 tahun 2020, ya, ini kantor pertanahan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan sistem HT elektronik. Ya, ini sudah mulai dan kita sosialisasi terus agar seluruh PPAT sudah bisa melaksanakan penuh tentang pendaftaran tanah hak tanggungan elektronik ini. Juga kewajiban kantor pertanahan ini memverifikasi pendaftaran pengguna layanan sistem elektronik badan hukum. Kemudian kepala kantor pertanahan juga wajib memvalidasi seluruh data tekstual dan data digital dalam KKP. Ini sudah mulai. Sudah katakan mungkin baru 60% ya, dan bisa jadi di kota-kota besar mungkin saja lebih dari 60% sudah tervalidasi dengan baik. Kualitas datanya sudah cukup baik ya. Walaupun mungkin masih belum sempurna. Lalu kemudian pejabat yang ditunjuk harus memeriksa konsep ya. Nah, itu dalam proses ya. Dan melakukan pencatatan hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah. Menyampaikan hasil pelayanan hak tanggungan pada pemohon melalui sistem. Nah, ini juga terjadi kendala. Ada yang penolakan, harusnya emailnya juga ke PPAT, emailnya ternyata hanya kepada kreditur bank. Akhirnya PPAT komunikasinya terputus, dia tidak bisa, lalu kemudian apa sih yang harus diperbaiki? Ya, terjadi penolakan, informasinya menjadi terputus. Akhirnya ini menjadi terhambat. Padahal harusnya ketiga institusi ini, lembaga ini terintegrasi, ya, terintegrasi. Apa yang menjadi kewajiban PPAT? Melakukan pendaftaran akun ya pada mitra ATR BPN Go ID. Kemudian setelah terverifikasi dapat mengajukan permohonan hak tanggungan elektronik. Ini sudah berjalan hampir di seluruh kantor pertanahan dan kami pun mengevaluasi beberapa kantor pertanahan yang masih lambat, itu pun masih terus kita desak untuk bisa melaksanakan secara penuh. PPAT menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku terkait syarat formil. Ya, jadi transformasi digital tidak berarti mengubah kepada syarat-syarat formil di dalam sebuah proses, ya, pemberian hak atau di dalam suatu proses pembuatan akta, ya, baik akta hak tanggungan maupun juga akta-akta lainnya. Jadi ini syarat formil tetap harus dipenuhi. Kemudian juga disampaikan dengan surat pernyataan mengenai pertanggungjawaban keabsahan dan kebenaran dokumen. Ya, nah ini diupload nanti ya. Jadi keabsahan data yang disampaikan oleh PPAT itu harus sudah dipastikan betul oleh PPAT bahwa data-data itu adalah benar, ya, benar. Ya, jangan sampai nanti masih ada hal-hal yang diragukan sehingga terjadi penolakan. Ya. Seluruh dokumen kelengkapan persyaratan wajib disimpan oleh PPAT. Nah, tadi ya ada beberapa pertanyaan. Apakah kalau terjadi persoalan, masalah di BPN Warkah tidak ketemu, apakah PPAT ini wajib? PPAT wajib juga menyimpan dokumen-dokumen tersebut, ya, secara fisik tentu saja. Ya, di kita di BPN tersimpan secara elektronik. Next. Nah, bagaimana pelayanan pertanahan secara elektronik? Pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik ini sesuai dengan Permen ATR BPN ya nomor 1 2021 bahwa pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali. Izin Bapak, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Baik. Elektronik untuk pertama kali melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau melalui pemberian hak. Penggantian sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar. Jadi untuk pendaftaran pertama kali, tanah-tanah belum terdaftar, kita sudah mulai pelayanan penerbitan elektronik dan juga penggantian sertifikat lama. Ini pasti banyak pertanyaan di sini nih. Bagaimana penggantian? Ya. Kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah antara lain
hak tanggungan, SKPT, ROYA, pengecekan sertifikat. Ini sudah berbasis elektronik. Baik, terakhir, informasi saja, untuk di Sumatera Utara ini sampai September 2021, hak tanggungan elektronik kita sudah 46.142 ya, berkas, Mas. SKPT online sudah 65 berkas, ROYA elektronik 31 berkas, pengecekan 4.800, masih sangat minim. Masih sangat. Ini juga kami prihatin dan insya Allah segera akan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kendala yang dihadapi adalah kita akui, kami mengakui bahwa internal di kami masih ada kendala. Seringkali alasan server di daerah nih ya, server sering error ya. Kemudian terkait dengan proses penolakan terhadap surat pengantar bank itu hanya disampaikan kepada pihak bank. Ya, pihak PPAT tidak mendapat tembusan atau email ya. Kemudian dalam sistem sering juga terjadi sertifikat PTSL dengan catatan PPHTB terhutang, ini PPAT sering menolak karena PPAT tidak tahu, sehingga banyak permohonan-permohonan ditolak oleh PPAT. Ya, ini padahal sudah ada ketentuan bahwa melalui PTSL itu ada BPHTB terhutang. Dalam aplikasi HT elektronik, ukuran file itu hanya 2 MB. Sedangkan file akta pendirian badan hukum ini kalau yang diproses nih akta badan hukum itu biasanya lebih dari 2 MB. Sehingga dipaksakan file itu menjadi tidak terbaca. Nah, ini juga kendala-kendala internal kita. Kemudian juga terkait pengangkatan blokir sudah dilakukan tapi masih sistem tidak terbaca. Nah, ini terkait sumber daya manusia ya. Aplikasi tidak mengenal hari kerja, Bu, Bapak Ibu sekalian, ya. Hari kerja 5 hari. Berkas PPAT masuk hari Sabtu Minggu, petugas kantor tidak mengenal libur, tetap harus menjalankan itu. Kemudian menjadi temuan inspektorat. Juga berkas yang masuk Sabtu Minggu sudah diperiksa petugas, tetapi sistem tidak diperiksa, ya, atau karena alasan server error. Nah, ini oleh karena itu juga kami akan terus memperbaiki sarana-sarana yang prasarana yang belum mendukung kegiatan pelayanan elektronik sehingga proses pelayanan tidak berjalan dengan baik. Ini akan kami terus perbaiki. Dan termasuk juga apabila draft peringkat hak tanggungan berbeda dengan cek bersih, ini juga memerlukan butuh waktu untuk penolakan dan melakukan cek bersih ulang. Nah, apabila terjadi penolakan terhadap surat pengantar bank, email penolakan hanya masuk ke email perbankan. Ini juga akan kita perbaiki, nanti terintegrasi termasuk juga PPAT harus mendapat juga. Saya kira itu saya yang ingin kami sampaikan ya. Solusi-solusinya tentu saja sudah kami terus perbaiki ya, dan akan kami perbaiki, dan masukan-masukan juga dari Bapak Ibu para PPAT, mungkin para kepala kantor yang ada di provinsi lain bisa memberikan masukan-masukan karena ini kan sedang proses ya, tentu saja belum sempurna ya, walaupun aturan itu sudah ada, tetapi di dalam aturan itu mungkin saja masih penuh, baik sistem maupun juga regulasinya, aturan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang Suhendi, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara yang telah menyampaikan materi pada hari ini.